oh santet itu kalau kan jadi nanti saya cerita ini ya beda-beda setiap tempat tuh saya malah belajar lebih asik gitu. Ternyata kayak masakan gitu. Misalnya saya nyicipin masakan gini, oh ini saya tahu, ini santet dari sini gitu. Sampai gitu. Akhirnya waktu menarik. Ditembus, saya lihat, oh kok sampai sini ya? Ternyata energi itu sama dengan main. Dia akan protek ketika tubuh kita tersakiti. Langsung gitu nutup, jeret gitu. Loh, kok asik gini ya energi gitu. Oke, sekali lagi Bu, loh nggak masuk gitu ya. Saya pengen coba lagi itu dari mana dia itunya. Ternyata, oh gini, saya tahu caranya santet gitu akhirnya. Terus orangnya bingung gitu, kok bisa kayak gitu, apa yang kamu lakuin selama ini gitu. Akhirnya waktu saya bersihin, ternyata di belakang ibu itu ada 20 orang yang menanganin juga. Nah ternyata di situ dibuat bisnis, ini nanganin, ini nyantet, ini nanganin, ini nyantet, dihabisin semua itu artinya. Itu yang kurang ajar, yang bikin saya marah itu. Akhirnya saya telepon tuh sama Pak Made, Pak saya boleh bunuh orang nggak gitu? Udah habisin gitu katanya, karena kalau udah tiga kali nggak bisa diperingatkan, habisin gitu. Oke lah ini kesempatan saya gitu. Jadi di awalnya sendiri karena waktu kecil itu saya tidak bisa membedakan antar dimensi fisik sama eterik. Jadi sering salah menangkap objek. Jadi apa yang sebetulnya fisik ternyata itu eterik gitu. Contohnya konkretnya gimana? Ya kayak jin gitu-gitu awal. Jadi sering jalan gitu tiba-tiba siapa gitu datang, saya ajak ngobrol, ternyata kata ibu saya ngobrol sendiri gitu awalnya. Terus ibu saya kan takut tuh awal-awal. Akhirnya di kelas 4 SD itu saya ketemu sama seorang guru. Beliau pembimbing saya awal. Beliau sudah almarhum. Namanya I Gusti Made Budiatiana. Jadi beliau adalah orang yang sangat berjasa buat saya waktu itu. Sampai saya seperti ini sekarang gitu. Jadi waktu SMA itu ada teman saya itu cerita bahwa tetangganya itu ada yang kesurupan sampai beberapa bulan. Akhirnya cobalah itu saya coba gitu. Karena dulu punya pengalaman di wilayah jin itu, saya tahu gerak-gerik dia itu seperti apa, cara dia itu seperti apa, itu kelihatan. Akhirnya waktu saya temuin, dia langsung bilang gini, merah gitu. Saya juga takut itu, kok bisa gini, kalau dipukul fisik kan sakit itu. Udah Dek, tenang gitu. Saya minta waktunya ke ibunya, saya kasih waktu 1 minggu, kalau misalnya saya nggak bisa berarti saya nggak mampu gitu. Akhirnya sembuh lah itu orang. Jadi saya itu mulai belajar gimana sih jin cara masuk ke tubuh manusia gitu. Itu lewat tulang ekor, jadi kelihatan sekali itu. Jadi ternyata setiap tubuh manusia itu memang punya biofil. Lah jin itu masuk lewat tulang ekor. Nah, habis itu pengalaman baru lagi. Ketika itu saya ingin nguji energi saya gitu. Saya ngobrol sama ayah teman saya gitu. Nah dia katanya punya dukun sakti gitu di daerah Pelumpang ya. Akhirnya saya ke sana tuh. Beliau katanya bisa ngilang gitu. Oke lah ini menarik sekali buat saya gitu. Ternyata dia nggak ngilang, cuman ketutup genderuwo gitu. Oh ini mudah, ini di sini saya gitu. Habis itu dia nggak terima. Habis itu dia tanya ke saya, kamu wirid apa gitu. Nah waktu itu saya sudah belajar meditasi waktu itu sama Pak Made. Saya wirid saya cuman Allah aja Bu gitu. Lah kalau Allah terus, kalau kamu nggak minta, Allah masa kasih ke kamu gitu katanya. Bagi saya meditasi itu hanya memuliakannya. Kalau misalnya dikasih ya itu bonus buat saya gitu. Lah dia cerita wiridnya itu apa gitu. Dia cerita. Akhirnya saya gini, udah Bu, saya pengen nyoba, Ibu bisa nggak nyantet saya gitu. Loh kamu nantang saya gitu katanya. Ya nanti kembang bayan lo gitu. Karena saya pengen tahu teknik santet itu seperti apa. Nah dari situ malah saya belajar, oh santet itu larinya gini itu saya petakan. Mulai dari situ. Gimana Mas? Ya energinya kan di tubuh kita ini kan ada, kalau orang dulu sebutannya adalah cakra. Itu adalah pusat energi. Jadi kalau kita nyebutnya adalah psikolobus. Karena dari kata psikis dan lobus. Jadi wadah pengelolaan mental sebetulnya. Makanya kalau biasanya kita nyebutnya adalah wilayah kontrol, wilayah sensitif, wilayah power. Atau cipto, rasa, karso gitu. Sila asa, sila ase, sila aso. Sebetulnya sama, cuman beda bahasa. Lah makna esensinya itu sama. Akhirnya waktu santet itu keluar, ternyata benda fisik ini ketika dia dikasih satu kecepatan cahaya, dia akan berubah dimensi ke wilayah eterik. Lah
jin itu bisa membawa ini ke wilayah eterik. Eterik itu halus, Lebih halus ya, lebih fisik eterik ya. Iya, iya. Nah setelah itu waktu orang nyantet itu ternyata butuh proses, nggak langsung. Jadi ada frekuensi energi yang melubangin lapisan biofil. Setelah itu saya lihat, oh santet itu kalau kan jadi nanti saya cerita ini ya, beda-beda setiap tempat itu saya malah belajar lebih asik gitu. Iya. Ternyata kayak masakan gitu. Misalnya saya nyicipin masakan gini, oh ini saya tahu, ini santet dari sini gitu. Sampai gitu. Akhirnya waktu Menarik. ini ditembus, saya lihat, oh kok sampai sini ya? Ternyata energi itu sama dengan main. Dia akan protek ketika tubuh kita tersakiti. Langsung gitu nutup, jeret gitu. Loh, kok asik gini ya energi gitu. Oke, sekali lagi Bu, loh nggak masuk gitu ya. Saya pengen coba lagi itu dari mana dia itunya. Ternyata, oh gini, saya tahu caranya santet gitu akhirnya. Terus orangnya bingung gitu, kok bisa kayak gitu, apa yang kamu lakuin selama ini gitu. Ya saya cuma bilang kalau saya latihan senam sama meditasi gitu. Nah dari belajar itulah saya bisa ngobatin orang kena santet awalnya. Jadi keliling ada orang kena santet, oh berarti ini yang harus dicopotin. Jadi sebetulnya itu bukan hal yang luar biasa, walaupun di fase itu saya masih ego saya itu langsung naik gitu. Prinsipnya bahwa santet itu sebenarnya sangat bisa dirasionalisasikan. Iya, itu kan gelombang energi, frekuensi. Terus orang dengan karakter atau sifat yang seperti apa yang tidak akan mempan ditembus santet itu? Jadi kan gini, kalau misalnya kita tidak percaya santet, itu biofil udah langsung nutup. Oh, berarti secara langsung. Prinsipnya orang yang nggak percaya itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah itu, kalau misalnya kita takut, itu malah langsung kebuka. Jadi uniknya itu di situ. Makanya kalau dukun-dukun itu kayak sebelnya itu kan itu dibuat bisnis. Orang nggak kenapa-napa, oh kamu kena santet, gini-gini. Udah masuk ke psikis, biofilnya langsung turun. Kunci utamanya di pikiran dong semuanya tuh Mas? Iya, di pikiran kita. Makanya kan kalau orang sakit itu, kalau saya petakan, itu fisik itu dampak dari mental. Jadi larinya kan ke spiritual dulu. Jadi tubuh kita ini terdiri dari beberapa dimensi sebetulnya. Iya. Ketika spiritualnya kosong, dia akan turun ke mental. Setelah mentalnya kena, baru ke fisik. Makanya yang diobatin dulu itu seharusnya hulunya, bukan hilirnya. Kalau kita kan cenderung ke hilirnya. Ke akibat, bukan ke sebab. Iya. Tidak ke akarnya. Nggak ke akarnya, makanya nggak akan pernah selesai. Nah dari situlah saya mulai terus belajar. Akhirnya waktu saya kuliah di sini pun awal juga niat saya itu saya ingin terus belajar karena saya nggak punya teman. Akhirnya gimana cara punya teman gitu kan? Nah waktu itu ada teman kuliah saya dulu satu SMA. Dia itu ada yang sering ganggu di asrama. Akhirnya dia manggil saya karena waktu SMA itu tahu kalau saya bisa seperti itu. Iya. Oh itu mudah gitu. Saya ajak teman kuliah saya 2 gitu. Biar dia ikutan kayak saya, kan penasaran tuh kalau wilayah-wilayah kayak gitu. Akhirnya, lu kok bisa gampang gitu, jin itu mudah ngalahinnya, saya bilang gitu. Akhirnya dia tahu, oh benar sekarang udah gak ada yang ganggu gitu. Lah saya deskripsikan, ini jinnya kayak gini. Sebetulnya kan dia itu kan radikal bebas ya. Dia itu kayak gelombang, tapi dia tidak berbentuk. Lah cuman di frekuensi tertentu itu dinamain sama orang kita. Kalau frekuensi sini seperti ini kuntilanak, frekuensi ini genderuwo, frekuensi seperti ini tuyul gitu. Sebetulnya dia berbentuk gelombang. Ketemu sama teman-teman komunitas Malang Indigo ya waktu itu saya diundang. Karena saya itu tuh nggak tahu istilah Indigo awal. Setelah ketemu sama mereka nunjukin semua kesaktiannya. Lah saya bisa memetakan gitu awalnya. Jadi ada yang bisa jumper. Jadi sebetulnya itu adalah bagaimana reaksi energi. Tapi dia itu nggak sadar kalau itu energi dia yang mengalirkan. Jadi ketika energi dari cakra dasar lari ke mahkota itu sangat cepat, dia akan memiliki bisa menembus wormhole, lubang cacing. Yaitu yang dia bisa berpindah-pindah itu, jumper. Terus akhirnya sampai saya ceritain semua, dia marah ke saya. Coba kamu tunjukin kesaktianmu gitu katanya. Nah, waktu itu saya bilang, ya udah silakan serang saya gitu. Semua nyerang gitu. Habis itu langsung yang dari Kediri, siapa lupa saya namanya itu. Terus dia bilang gini, udah Mas cukup, udah gak kuat saya gitu katanya. Akhirnya saya cerita itu bahwa indigo itu sebetulnya bagi saya adalah kutukan gitu. Kutukan? Iya bagi saya gitu. Yeah. Karena waktu itu saya nggak mau ada pembeda antara indigo dan tidak indigo. Jadi karena waktu itu di tahun itu indigo sangat superior ya.
Nah, itu kan menjebak pada egosentris mereka sendiri-sendiri. Akhirnya saling bersaing mana yang lebih sakti gitu. Nah, dari situ saya jelasin kenapa itu sangat mudah gitu. Karena saya tahu bentuk energinya seperti apa. Sampai ada yang bisa matain pelepah pisang itu dari jarak jauh dia. Set gitu. Pegang gitu. Saya pegang gembuk gitu. Oke, coba sekarang sekali lagi gitu. Saya belokin kan itu arahnya, energinya. Kaget dia kok bisa kayak gitu. Ya udah main-main kayak gitu. Akhirnya mereka mau ikut berlatih ceritanya. Iya. Lah berlanjut karena waktu itu sampai saya ke Banyuwangi pun juga belajar gitu kan, ada saudara dari teman saya waktu kuliah. Jadi sampai saudaranya ini, pamannya ini meninggal kena santet di Banyuwangi. Akhirnya dia manggil saya, bisa gitu. Ya udah saya bantu ke sana. Waktu saya kebantu ke sana, saya duduk itu saya cari kontaknya kok nggak ada ya. Biasanya kan langsung gini ya. Jalurnya. Lah saya cari-cari kok nggak ada. Ternyata waktu saya meditasi, ternyata kalau di Banyuwangi itu energinya lewat bawah tanah, langsung naik ke atas. Nah itu yang biasanya nggak terdeteksi. Iya. Nah setelah itu saya bilang ke ibunya, Bu, kasih waktu saya 3 hari. Kalau misalnya ini nggak selesai, berarti saya juga tidak mampu gitu. Akhirnya waktu saya bersihin, ternyata di belakang ibu itu ada 20 orang yang menanganin juga. Nah ternyata di situ dibuat bisnis. Ini nanganin, ini nyantet, ini nanganin, ini nyantet, dihabisin semua itu artinya. Itu yang kurang ajar. Yang bikin saya marah itu. Akhirnya saya telepon tuh sama Pak Made, Pak saya boleh bunuh orang nggak gitu. Udah habisin gitu katanya. Karena kalau udah 3 kali nggak bisa diperingatkan, habisin gitu. Oke lah ini kesempatan saya gitu. Akhirnya itulah saya pakai teori infinity istilahnya. Apa itu infinity itu? Jadi energi dari level 3 yang tak terbatas yang kasar itu dimasukkan ke tubuh manusia. Itu pasti meledak di psikologusnya, itu biasanya orang langsung lumpuh. Oh gitu. Sebetulnya untuk membersihkan rumah itu bagus. Saya minum dulu ya. Oke, siap. Nah setelah itu, setelah 3 kali nggak bisa dikasih tahu, dia terus nyerang. Akhirnya saya fight. Oke lah, saya kontak gitu semua. Jadi energi itu bisa paralel gini, bisa nyebar gini. Karena waktu saya nanganin kesurupan massal pun nggak gitu. Apakah satu-satu gini ya? Ternyata ini dipecah bisa kontaknya. Jadi kontak dari jantung saya ini saya pecah ke masing-masing yang kesurupan itu, saya angkat gini. Oh kok bisa ya? Lah itu buat saya nyerang. Wah ini teknik baru gitu awalnya. Akhirnya habis itu jatuh tuh orang-orang itu. Akhirnya ibunya udah ngerasa. Jadi hawa di rumahnya udah enak. Terus nggak rasa sakit di tubuhnya. Akhirnya saya cerita, udah Bu, nggak usah lari ke yang lain-lain gitu. Nanti kalau ada apa-apa, Ibu hubungin saya gitu. Saya bilang gitu. Habis itu saya ditelepon sama Pak Made itu. Itu orangnya udah sekarat, tolong dibantu bersihin gitu. Jadi saya ngobatin lagi tuh. Jadi kayak gitu. Jadi istilahnya kan kalau ngeruntuin aja bisa, kalau ngobatin aja bisa, kayak bangun bisa, berarti ngeruntuin juga lebih mudah sebetulnya. Iya. Nah akhirnya disitulah saya mulai ngobatin lagi gitu. Ngobatin orang yang habis saya serang itu. Jadi lucu itu cerita-cerita kayak gitu tuh. Iya. Nah akhirnya sampailah saya ke Sumatera juga sama kayak gitu. Ada temen itu yang adiknya kena puaka. Jadi dia tidak sadar diri selama bertahun-tahun. Akhirnya waktu ketemu saya pun saya kaget. Ini apa sih puaka gitu? Kan beda ya kalau di Jawa. Iya. Ternyata itu kayak ketempelan. Jadi dari mbahnya itu dia sudah membangun relasi dengan jin. Akhirnya dia harus diturunkan karena jin itu butuh inang untuk dia terus bertambah kuat. Nah, setelah saya bersihkan, alhamdulillah itu bersih tuh anak itu. Jadi yang awalnya itu marah-marah, tidurnya itu berlawanan dengan tidur manusia normal.